Halo, selamat sore. Jumpa kembali dengan pelajaran mesin freeze CNC. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas atau mengulas kembali tentang mesin freeze CNC, walaupun pada pertemuan-pertemuan awal kemarin kita sudah membahasnya, tapi tidak ada salahnya untuk pada pertemuan kali ini kita membahas kembali tentang mesin freeze CNC. Pada prinsipnya mesin freeze CNC hampir sama dengan mesin freeze manual atau konvensional itu ya. Cuma perbedaannya adalah pada proses pengerjaannya atau pengoperasiannya saja yang agak berbeda. Yaitu pada mesin freeze CNC itu ada dua tahap yang bisa kita laksanakan, yaitu pertama yaitu pemrograman dan pengoperasian. Jadi tiap-tiap langkah terdiri dari dua tahap, yaitu pertama menyiapkan gambar kerja untuk menyusun program CNC tersebut kemudian ditulis atau diedit dan diperiksa di sistem kontrol CNC atau simulator CNC. Nah, setelah itu memasang benda kerja dan alat potong di mesin CNC dan mengoperasikan mesin CNC sesuai dengan program CNC yang telah dibuat seperti itu. Nah, kemarin kita sudah mengetahui tentang mesin bubut CNC. Kita bisa hampir sama ya, hampir sama, tidak ada terlalu banyak perbedaan ya. Nah, lanjut, kalau pada mesin bubut CNC kita mengenal dua koordinat atau dua sumbu pada mesin, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X untuk melintang dan sumbu Z untuk memanjangnya gitu ya. Nah, sedangkan pada mesin freeze CNC itu ada tiga buah sumbu atau koordinat gitu ya, yaitu adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sistem koordinat ini berfungsi untuk mendeskripsikan tujuan gerakan alat potong terhadap benda kerja yang menggunakan sistem koordinat mesin atau sistem koordinat benda kerja. Sistem koordinat yang ditetapkan oleh pabrik mesin atau default untuk mesin freeze CNC adalah sistem koordinat segi 4 ya, segi 4. Nah, titik akhir harga koordinat itu ya dapat juga menggunakan koordinat polar gitu ya, sistem koordinat. Jadi ada dua itu, sistem koordinat polar, yaitu yang menggunakan radius dan sudut. Jadi kalau untuk polar itu adalah menggunakan radius dan sudut. Radius adalah jarak antara titik asal dan titik yang dimaksud. Baik radius maupun sudut dapat diprogram secara absolut atau inkremental. Kode absolut berapa? G90 atau G91. Radius pada koordinat polar pada baris program ditulis X dan sudut ditulis Y ya. Pengaktifan sistem koordinat polar menggunakan kode G16, sedangkan pembatalannya dengan menggunakan G15 ya. Sistem koordinat pada mesin freeze CNC tersebut diterapkan untuk sistem koordinat mesin atau MCS, mesin koordinat sistem, dan sistem koordinat benda kerja atau WCS, workpiece coordinate system. Ya. Nah, pada prinsip ini kalau kita ketahui sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Nah, di dalam mesin freeze itu nanti pada prinsipnya ada dua jenis koordinat gitu ya. Satu koordinat mesin, nanti berarti titiknya tidak di benda kerja tapi di tempat tertentu gitu ya. Nah, kalau kita mau membuat atau proses biasanya kita geser gitu ya. Kita geser kemana? Ke
sistem koordinat benda kerja. Sistem koordinat mesin yang diberi simbol M adalah orientasi dari sistem koordinat pada mesin Fritz CNC. Titik nol dari sistem koordinat ini dinamakan titik nol mesin. Jadi sama, titik nolnya itu sama, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Titik nol. Nah, sistem koordinat tersebut sebagai titik referensi, sehingga semua sumbu koordinat titik nolnya di sini. Tetapi sistem koordinat tersebut bisa digeser atau offset, misalnya untuk kepentingan pelaksanaan setting, pembuatan program CNC, dan gerakan alat potong. Nanti kita ganti dengan nama sistem koordinat benda kerja, diberi simbol W. Adalah sistem koordinat yang digunakan untuk mendeskripsikan geometri dari benda kerja. Jadi pada intinya titik nol benda kerja itu dapat secara bebas dipindah oleh pembuat program CNC menggunakan kode pemrograman pemindahan sistem koordinat. Jadi bisa digeser-geser. Ya. Ini bisa digeser-geser. Nah, contohnya ini. Ini adalah posisi sistem koordinat mesinnya itu di sini. Nah, kalau ini belum ada benda kerjanya. Nah, kalau dikasih benda kerja, ini sistem koordinat mesin. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau kita mau mindah, gitu ya, kita geser, gitu ya. Jadi seringkali kita namanya home itu ya, mesin. Kita home itu kembalikan itu adalah mengembalikan ke koordinat mesin, gitu ya. Nah, kalau kita mau membuat benda kerja, biasanya kita titik koordinat nolnya kita geser kemana? Yaitu ke benda kerja. Biasanya kita pakai kode G54, G55, G56, dan sebagainya. Ya. Ini adalah pada sistem koordinat pada mesin Fritz. Jadi sudah paham ya? Sistem koordinat pada mesin adalah ada 3, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, titik nol benda kerja ada berapa? Sistem koordinat titik nol mesin dan sistem koordinat titik nol benda kerja. Kalau mau kita proses berarti kita pakai titik koordinat nol benda kerja. Ya. Nah, terus selanjutnya pada mesin Fritz CNC ada beberapa alat bantu untuk memasang benda kerja di mesin. Nah, untuk proses pemasangannya, yang pertama yang kita gunakan adalah memasang benda kerja di ragum atau pendekam di mesin Fritz CNC. Ragum dipasang di meja mesin Fritz menggunakan 2 buah baut yang disisipkan di T-slot yang ada di meja mesin. Biasanya nah ini tempatnya di sini, nanti dikasih T-slot ya. Terus ada beberapa aksesoris yang bisa kita gunakan. Jadi semacam ini adalah ragumnya, pencekamnya. Terus ada alat bantu atau aksesoris ini fungsinya adalah untuk membantu operator dalam melakukan setting alat potong, pemasangan benda kerja, dan pencekaman benda kerja. Gitu ya. Apa aja alatnya? Paralel, ganjel. Biasanya kita pakai untuk bantu bawah itu ya, supaya dia tidak goyang ketika diproses gitu ya. Pencekamannya juga kuat. Terus alat bantu untuk menemukan titik ini ya, line finder. Proses pemasangannya line finder seperti ini. Nah, line finder yang terpasang pada kolet. Jadi biasanya di sini kasih pahat, ini dikasih kolet untuk mencari titik itu ya. Terus it finder atau preset tool untuk menemukan koordinat pojok benda kerja kita kalau mau nyari pojoknya benda kerja pakai it finder. Terus ada vice stopper atau stopper ragum. Nah, ini bentuknya dipasang di mulut ragum untuk stopper supaya dia tidak goyang-goyang ya. Terus pembatas posisi benda kerja di ragum, ada pembatasnya ini.
Terus V-block. Nah, untuk benda kerja yang berbentuk bulat, silinder dan sebagainya, biasanya kita butuh V-block. Nah, V-block benda kerja kita taruh di atas V-block ini. Tidak lupa harus kita cekam atau kita klem. Nah, ini adalah satu set klemnya. Ini untuk mencekam benda-benda kerja di mesin fresh gitu ya. Nah, ini adalah alat-alat aksesorisnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke alat potong. Ada beberapa tipe alat potong yang sering digunakan pada proses mesin fresh. Nah, ada dua jenis alat potong yang digunakan, terbuat dari material HSS atau high speed steel atau dan karbida gitu ya. Ya. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama ball and mill. Ini fungsinya untuk apa? Untuk membentuk benda kerja yang membentuk radius. Ya, radius. Kita pakai ball and mill. Nah, ball and mill nanti ada berapa? Diameter radiusnya berapa? Terus end mill HSS ya. End mill HSS digunakan untuk membentuk kontur, sedangkan S-mill digunakan untuk proses meratakan permukaan ya. Terus ada milling cutter, plain milling cutter ya. Ini bisa untuk permukaan. Terus true flute and mill 2 ya. Ini biasanya untuk proses true flute, biasanya untuk proses pengeburan tuh ya. Terus corner rounding mill, untuk pojok-pojok. Nah, biasanya berbentuk radius tuh ya. For flute and mill, nah ini untuk permukaan biasanya, karena dia ininya 4 tuh ya, sisinya flute-nya 4 itu ya. Biasanya kalau kita mau ngebur biasanya pakai ya true flute and mill, dia untuk ngebur dan bisa untuk permukaan tuh ya. Terus dovetail mill, untuk membuat slot gitu ya, slot dan sebagainya. Ada 2, ini yang rata, slotnya yang rata, ini yang seperti ekor burung gitu ya. Dovetail, ekor burung mill gitu ya. Nah, ini untuk tipe yang jenis karbida. Kalau sebelumnya tadi kita tipe HSS, nah ini adalah tipe karbida. Ini biasanya untuk tipe karbida ada sisipannya ya. Insertnya itu ya, tipe insert, tipe insert ini. Tipe insert. Nah, ini kalau ini sudah aus, kita tinggal lepas saja insertnya, kita pasang lagi lebih cepat. Mungkin untuk perusahaan besar, nah mungkin menggunakan yang tipe insert seperti ini, karena tidak perlu ngasah kalau sudah aus gitu ya. Sedangkan untuk jenis-jenis insertnya ini ada standar ISO-nya sendiri itu ya. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi mereka punya standarisasi. Gitu. Terus lanjut ke pemegang alat potong. End mill HSS biasanya digunakan untuk proses fresh pada mesin fresh vertikal. Alat potong ini pada waktu dipasang di mesin fresh memerlukan 2 buah pemegang. End mill dipegang oleh kolet, jadi nanti end millnya dikolet seperti ini ya. Selanjutnya kolet yang sudah dipasang end mill kemudian dipasang di arbor gitu ya. Ini arbornya, ini arbor, ini mungkin yang diameternya besar, ini diameter kecil gitu ya. Nah, pada ujung arbor dipasang pull stud. Nah, ini pull studnya. Pull stud yang berfungsi untuk pengait pada tempat alat potong di mesin fresh CNC. Rangkaian alat potong tersebut kemudian dipasang di tempat alat potong pada lubang arbor di spindle utama mesin fresh CNC dengan cara menekan tombol ganti alat potong dan memasukkan arbor ke dalamnya. Dipencet terus dimasukkan. Ini untuk pengencangannya.
ada ini ya, ini ada pemegang kotaknya. Lanjut ke pemindahan sistem koordinat mesin atau N ke benda kerja. Oke, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa pada mesin fresh CNC pemindahan sistem koordinat dari sistem koordinat mesin ke sistem koordinat benda kerja atau workpiece dilakukan untuk 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Hasil langkah-langkah pemindahan sistem koordinat adalah harga koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, proses pemindahannya yaitu menggunakan perintah kode G54. Ini ya, ini sumbu mesin, sistem koordinat mesin digeser, sehingga kalau kita masih menggunakan ini berarti koordinatnya adalah koordinat Mesir, nolnya menggunakan koordinat Mesir. Tapi kalau kita sudah beri kode G54 berarti koordinat yang kita gunakan adalah koordinat benda kerja. Nah, identifikasi koordinat titik pojok kiri atas benda kerja sebagai titik 0 benda kerja. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menyentuhkan alat potong pada masing-masing sumbu benda kerja. Seperti pada bubut, nanti pahatnya kita sentuhkan di sini, dan sentuhkan di permukaan benda kerja. Nanti kita setting. Nah, kalau tidak disetting berarti dia makainya sumbu nolnya koordinat mesin. Nah, itu ya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini, semoga bisa membantu. Jangan lupa untuk senantiasa belajar walaupun dari rumah itu ya, jadi harus jangan hanya diam saja, maka belajar tetap jalan itu ya. Jangan lupa nanti untuk tugas saya share lewat deskripsinya atau lewat WA grup kelas. Demikian untuk pertemuan kali ini, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.